Nenek Kamaria, warga Barito Utara berusia 60 tahun. Setiap paginya setelah selesai sholat subuh, Nenek Kamaria bersiap-siap untuk pergi menyadap pohon karet miliknya. Biasanya, ia selalu bawa dompet dan juga handphonenya. Pada Rabu pagi tanggal 9 Juni 2021, sekitaran pukul 6 pagi, ia dijemput cucunya untuk diantar ke kebun karet miliknya. Nanti, ia akan diturunkan di ujung jalan kebun. Barulah, sekitaran jam 11 siang, ia bakal dijemput cucunya itu lagi. Saat pukul 11 siang, cucunya yang tadi kembali menjemput Nenek Kamaria. Namun, ia malah dibuat lama menunggu. Biasanya neneknya tak pernah seperti itu. Setiap harinya, ia memang mengantar dan menjemput neneknya itu di depan jalan kebun. Setelah lama menunggu, ia pun lantas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia bercerita pada ayahnya jika ia tak bertemu neneknya dan handphone neneknya yang tak bisa dihubungi. Mendengar itu, Didit, ayahnya yang merupakan anak kandung Nenek Kamaria, lantas menghubungi keluarga yang lain. Didit mengajak keluarganya untuk mencari Nenek Kamaria. Sekitaran jam 4 sore, ibunya itu pun berhasil ditemukan. Namun sayangnya, ibunya sudah meninggal tergeletak di samping pohon karet. Jasad Nenek Kamaria ditemukan tergeletak dengan kepala berdarah. Sementara handphone dan juga dompetnya tak ditemukan. Lantas, mereka pun membawa pulang jasad ke rumah. Namun, saat sampai di rumah, mereka dibuat kaget lantaran kamar Nenek Kamaria sudah dalam kondisi acak-acakan. Hari itu juga, Didit ditemani keluarga yang lainnya melapor ke Polres Barito Utara. Di kantor polisi tersebut, Didit membuat laporan jika ibunya sudah dibunuh. Sekitaran tahun 2020, Nenek Kamaria baru saja ditinggal suaminya. Dari pernikahannya, Nenek Kamaria memiliki beberapa orang anak dan tentunya beberapa orang cucu. Dari cucu-cucunya itu, ada yang bernama Jerry dan adiknya Revi. Keduanya adalah cucu Nenek Kamaria dari anaknya yang kesekian. Kepada kedua cucunya itu, Nenek Kamaria memang tak begitu dekat. Bahkan setelah meninggalnya kakek mereka, kedua cucunya itu hampir tak pernah datang menjenguknya. Jerry dan Revi memang kurang mendapatkan perhatian Nenek Kamaria. Namun sebenarnya agak wajar jika Nenek Kamaria kurang begitu dekat dengan kedua cucunya itu. Seperti pada Revi, ia merupakan mantan residivis. Kelakuan Revi tentunya membuat Nenek Kamaria malu kepada orang kampung. Sementara itu Jerry tanpa sungkan meminta uang kepada neneknya, padahal ia sudah menikah dan punya anak. Belum lagi Nenek Kamaria sering kehilangan karet di kebunnya yang sedang ia deres. Wanita berusia 60 tahun itu dengan terang-terangan menuduh jika kedua cucunya itulah pelakunya. Di hari terakhir Nenek Kamaria, Rabu 9 Juni 2021, Nenek Kamaria didatangi Jerry ke kebun karetnya. Jerry saat itu meminta uang kepada Nenek Kamaria. Alasannya ia lagi tak pegang uang. Jerry pun diberi neneknya itu uang 250.000. Lantas ia pulang memberikan uang itu kepada istrinya. Tapi sepertinya saat bertemu neneknya itu, keduanya sempat ribut. Karenanya selepas memberi uang kepada istrinya, Jerry lantas mengambil kayu. Saat itu istrinya bertanya mau diapakan kayu itu. Jerry dengan wajah emosi menjawab ingin membunuh neneknya. Istrinya tentunya kaget. Sebagai istri ia pun berusaha menenangkan suaminya itu. Kepada istrinya, Jerry mengaku jika ia sudah sangat sakit hati lantaran selalu dituduh mencuri di kebun neneknya itu. Belum lagi ia merasa jika neneknya itu selalu pilih kasih dengannya. Neneknya lebih perhatian dengan cucunya yang lain dibandingkan dengan dirinya dan juga adiknya Revi. Istri Jerry pun masih berusaha menahan Jerry. Namun Jerry rupanya sudah kesetanan. Ia kembali ke kebun untuk menemui neneknya itu. Sesampainya di kebun, Jerry lantas menyerang neneknya itu dengan kayu yang tadi ia bawa. Setelah memastikan jika neneknya sudah meninggal, Jerry lantas mengangkat dan kemudian meletakkan jasad neneknya itu di sebelah pohon karet. Sebelum pergi, Jerry sempat mengambil perhiasan yang saat itu dipakai neneknya. Sementara itu, parang neneknya yang dipakai menyedap karet ia lempar ke hutan.
Jerry lantas pulang. Ia menjemput istri dan juga anaknya di pondok. Barulah mereka pulang ke barak rumah mereka. Sesampainya di barak, Jerry lantas menyuruh istrinya membungkus pakaian, sedangkan ia pergi mandi. Sehabis mandi, ia lantas pulang ke rumah orang tuanya. Di sana, ia bertemu adiknya Revi, yang saat itu sedang makan. Kepada adiknya, ia ceritakan semuanya. Ia bercerita jika ia baru saja membunuh nenek mereka. Jerry pun mengajak Revi pergi ke pasar untuk menjual emas neneknya yang tadi dia ambil. Setelah emas terjual, Jerry langsung pulang kembali ke rumah orang tuanya. Sementara itu Revi disuruh Jerry menjemput istrinya dan anaknya yang masih berada di barak tempat mereka tinggal. Setelah berkumpul dengan anak istrinya, Jerry lantas pergi ke rumah neneknya. Setibanya di sana, pintu terkunci. Lantas ia masuk dari jendela kamar dan kemudian mengacak-acak kamar neneknya itu. Namun, tak menemukan apapun. Lantas, ia beserta istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Malam harinya, Jerry mengajak istrinya, anaknya, dan adiknya Revi pergi dengan berjalan kaki ke desa sebelah. Lantaran sudah malam dan jalanan yang gelap, mereka pun singgah dan tidur di pondok yang sudah tak berpenghuni. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke desa lainnya. Di sana, ada keluarga yang akan mereka datangi. Saat di ujung desa, mereka pun menumpang truk yang sedang melintas. Setibanya di rumah keluarganya itu, Jerry bercerita jika ia sudah membunuh neneknya. Lantaran kesal, selalu dituduh mencuri kebun karet neneknya. Lantas, ia minta uang kepada keluarganya itu untuk lari ke Kalimantan Timur. Oleh keluarganya itu, ia diberi uang 1,9 juta. Setelah beristirahat, Jerry lantas membawa keluarganya itu pergi menyeberang ke desa lainnya dengan berjalan kaki. Saat malam tiba, mereka sempat singgah dan tidur di pondok kosong yang ada di ujung desa. Barulah esok paginya, mereka berjalan kaki pergi menyeberang ke Kalimantan Timur. Di tengah perjalanan, mereka pun kembali menumpang mobil milik perusahaan perkebunan yang ada di sana. Selama masa pelarian ke Kalimantan Timur, Jerry sempat bekerja sebagai kuli bangunan. Sementara itu, anak-anak nenek Kamariah sibuk menerka-nerka siapa yang sudah membunuh ibu mereka. Menurut tetangga nenek Kamariah, hari di mana nenek Kamariah meninggal, cucunya Jerry datang ke rumah. Sepengetahuan tetangganya itu, Jerry sangat jarang main ke rumah neneknya. Ada warga sempat melihat Jerry bersama istri, anak dan juga adiknya Revi pergi menaiki truk. Dan yang mengherankan, Jerry bersama istri dan anaknya beserta adiknya itu tak pulang ke rumah. Berdasarkan keterangan saksi, Polres Barito Utara melakukan pengejaran terhadap Jerry dan keluarganya. Barulah setelah 9 hari nenek Kamariah meninggal, Jerry dan Revi pada tanggal 18 Juli 2021 sekitaran pukul 4 pagi berhasil ditangkap di sebuah barak di desa Besik, Kecamatan Damai, Kutai Barat. Saat ditangkap, Jerry sempat berusaha kabur, karenanya ia pun didor di salah satu kakinya. Atas semua perbuatannya, Jerry diancam pasal 340, junto pasal 339, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan perampokan dengan hilangan nyawa korban, dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, tersangka Revi dijerat pasal 480 ayat 2 KUHP atas perbuatannya yang telah menerima dan menjual hasil barang curian dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.